Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya yang sudah selesai pengumuman P3K tahun 2024 tentang kelulusan. Jadi di sini banyak dari teman-teman yang tidak masuk dalam kategori baik itu R2-L ataupun R3-L. Nah, di sini buat teman-teman yang dinyatakan tidak lulus, jadi teman-teman bisa pahami di sini. Nah, pertama di sini mengingat kebijakan mengenai penghapusan honorer ini dilakukan menyeluruh, mulai dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga tingkat pusat. Maka dari itu, bagi honorer yang memenuhi syarat bisa mendaftar dalam seleksi P3K tahap 1 maupun tahap kedua yang dibuka oleh pemerintah. Menpan RB Rini Widyantini menyebut bahwa semua honorer yang melaksanakan seluruh rangkaian seleksi dipastikan akan diangkat menjadi ASN dan mendapatkan NIP. Kelulusan honorer dinyatakan berdasarkan peringkat terbaik setelah melaksanakan seleksi, bukan lagi berdasarkan passing grade atau nilai ambang batas, teman-teman ya. Nah, kemudian lantas bagaimana nasib bagi honorer yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi P3K karena gagal mendapatkan peringkat terbaik? Melihat hal tersebut, lantas membuat Menpan RB sudah khusus bagi honorer yang tidak lulus seleksi P3K akan memiliki nasib menjadi ASN lewat pengangkatan P3K paruh waktu, teman-teman ya. Bisa dipahami di sini. Jam kerja yang dimiliki lebih fleksibel selama 4 jam per hari dengan beban kerja yang menyesuaikan kebutuhan pada instansi pemerintahan, teman-teman. Nah, berarti di sini dijelaskan yang bahwa yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi, jadi di sini menjadi ASN lewat pengangkatan P3K paruh waktu, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Di sini ada nomor 347 tahun 2024. Nah, di sini tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, teman-teman. Nah, saya langsung scroll ke bawahnya ya. Di sini ada poin yang ingin saya jelaskan. Nah, di sini ada ke-30 ya, poin penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-29 diberlakukan secara berurutan ya, teman-teman ya. Bagi yang pertama di sini ada XTAK 2, kemudian non ASN yang terdata dalam database PKN, kemudian yang ketiga yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, saya langsung bacakan poin ke-31, teman-teman. Nah, di sini dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 diberlakukan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-30. Nah, teman-teman bisa pahami ya. Kemudian di sini untuk poin ke-32, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan ya, teman-teman ya,
pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi diberlakukan terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-31, teman-teman. Nah, saya lanjutkan lagi. Di sini ada ke-33. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, ini buat teman-teman yang sedang mengalami karena formasinya terpenuh, jadi otomatis keterangan buat teman-teman baik itu R2 maupun R3 dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, di sini teman-teman bisa dicatat ya, ada pembahasan poin ke-33 pada surat keputusan ini adalah paruh waktu, teman-teman. Nah, coba saya lanjutkan poin ke-34. Kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 di sini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada menteri. Nah, tinggal kita menunggu dari hasil kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33. Jadi di sini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK kepada menteri. Nah, jadi buat teman-teman tetap semangat ya, sebagai informasi penting ini supaya teman-teman bisa pahami. Buat yang belum memenuhi formasi dan teman-teman sudah mengikuti seluruh tahapan, jadi tetap semangat. Semoga teman-teman jadi ASN juga walaupun ke paruh waktu, teman-teman ya, dan mendapatkan NIP. Dan buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam dari Info Penting.